Selamat datang kembali di Hantari Academy, tempat kita membahas hal-hal penting, menarik, dan valid seputar mental health, well-being, dan essential life skills. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya kabarnya. Teman-teman, suka ngerasa nggak sih kalau kita lagi seneng-seneng, lagi ngalamin good moments atau saat-saat indah gitu, itu kayaknya waktu cepet banget berlalu. Nah, sebaliknya, kalau lagi ngalamin hal yang gak ngenakin, waktu berjalannya tuh kok kayaknya lama banget. Nah, hari ini kita mau bahas gimana kita bisa bikin saat-saat indah dalam hidup kita biar jadi lebih panjang dan lama. Ikuti terus video ini sampai habis ya. Teman-teman, setuju nggak sama pernyataan ini? Manusia biasanya lebih merhatiin hal buruk atau kejadian yang nggak ngenakin daripada hal atau kejadian yang baik dalam hidup kita. Contohnya nih ya, ada seorang anak pulang sekolah, nunjukin hasil ujiannya ke orang tua. Nilainya 80. Dari 10 soal, 8 dijawab benar, 2 dijawab salah. Biasanya nih, orang tua bakal tanya yang salah yang mana, dan lebih ngusahain anaknya biar jadi bisa ngerjain soal itu dengan benar daripada merhatiin 8 soal yang sudah dijawab dengan benar. Misalnya lagi nih ya, kita lagi ngumpul sama teman-teman, seneng banget. Tiba-tiba ada telepon yang ngasih kabar nggak enak, ada masalah di kerjaan yang harus cepet kita beresin saat itu juga. Pasti mood kita langsung berubah juga, jadi kurang enak deh. Kenikmatan kumpul-kumpul sama teman-teman jadi berkurang karena kita langsung tuh kepikirannya sama kabar buruk yang kita terima. Di psikologi ada istilah yang disebut coping. Artinya cara kita berespon terhadap hal buruk, hal yang enggak kita inginkan atau yang bikin kita stres. Di psikologi ada banyak banget penelitian tentang perilaku coping ini yang pastinya penting banget ya, supaya kita bisa ngadepin berbagai permasalahan dalam hidup kita dan ngurangin emosi negatif yang kita rasakan. Dari mulai gimana biar nggak gitu stres ngadepin macet di jalanan setiap hari, gimana coping buat ngadepin konflik di keluarga, sampai gimana coping saat kita didiagnosis penyakit yang berat. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, gimana sebaliknya? Kalau saat terjadi hal yang baik, apa yang sebaiknya kita lakukan? Lawannya coping adalah apa yang disebut dengan savoring. Cara kita berespon saat terjadi hal baik dalam hidup. Hal yang kita inginkan yang bisa mendatangkan emosi positif buat kita. Savoring dari segi bahasa berarti merasakan dan menikmati sesuatu sepenuhnya. Jadi kayak kita kalau minum kopi ya, kalau lagi buru-buru, itu kan kopi ya diseduh aja seadanya, terus diminum cepet-cepet sambil ngecek HP. Ya nggak terasa tuh nikmatnya kan? Nah, ini bukan savoring. Yang namanya savoring itu saat kita jalanin dan nikmatin prosesnya. Mulai dari milih kopinya, bikin kopinya, nyeduh kopi, terus menghirup aroma kopinya yang wangi, terus minumnya pelan-pelan, seteguk demi seteguk, nikmat. Nah, itu gambaran savoring. Savoring membahas bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya, menikmati, menghargai, dan meningkatkan pengalaman positif dalam hidup kita. Jadi, yang indah terasa makin indah, yang asik rasanya makin asik. Tujuan savoring ini supaya kita bisa menikmati saat-saat indah dan ngerasain emosi-emosi positifnya semaksimal mungkin. Ini hidden gem yang belum banyak dibahas. Karena kita ya seperti tadi lebih biasa fokus sama masalah daripada hal baik dalam hidup kita. Ada 2 psikolog yang banyak meneliti dan bicara tentang savoring ini, yaitu Fred Bryan dan Joseph Farah. Di sini saya sarikan beberapa tips yang bagus banget dari hasil penelitian mereka supaya kita bisa savoring momen-momen indah dalam hidup kita. Tipsnya mungkin kedengarannya sederhana, tapi selama ini bisa jadi kita nggak ngeh buat merhatiin hal-hal ini. Yang pertama, savoring bisa dimulai dari sejak sebelum kejadian baiknya berlangsung. Misalnya nih ya,
Kita punya rencana mau liburan sama keluarga ke Bali bulan depan. Kita tuh sudah bisa ngerasain senengnya dari mulai kita ngerencanain liburannya kan. Lihat-lihat tujuan wisata, ngobrolin mau kemana aja di Bali. Itu aja udah bikin good mood ngebayangin serunya liburan nanti. Nah, tapi savoring sebelum kejadiannya ini sebaiknya jangan berlebihan karena bisa kecewa sendiri kalau kejadiannya ternyata nggak se-epic atau seseru yang kita bayangin. Jadi ya kok ternyata gini aja. Yang kedua, pastiin kita punya kesempatan dan waktu yang cukup buat nikmatin pengalaman indah ini. Misalnya nih ya, kamu ada rencana makan malam bersama pasangan di restoran favorit. Nah, pas saatnya tiba, ternyata pasangan kamu masih sibuk sama kerjaannya. Terus akhirnya kamu berdua tinggal punya waktu setengah jam sebelum restorannya tutup. Kalau dipaksain, bisa-bisa makan malamnya jadi terburu-buru dan nggak nikmat dong pastinya. Lebih baik sih di reschedule aja, atau diganti dengan acara lain yang nggak dibatasin waktu. Jalan-jalan nikmatin pemandangan malam di kota misalnya. Jadi kita perlu perhatikan juga timing atau penempatan waktunya. Yang ketiga adalah soal fokus. Usahakan fokus kita tidak terganggu selama menikmati good moment itu, supaya kita bisa hadir menikmati sepenuhnya. Sadari emosi positif apa yang mau kita bangun. Misalnya nih ya, kita mau menikmati perasaan damai dan rileks, menikmati hari yang tenang di weekend ini. Usahakan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita ini kita hindari dulu. Urusan kerjaan, urusan rumah, beresin dulu. Kalau bisa, info ke orang-orang kalau kita mau off dulu weekend ini. Kalau bisa, setting automatic reply di email dan WhatsApp kita. Jadi mereka juga paham kalau kita sedang istirahat. Yang keempat, perhatikan kompleksitas pengalamannya. Supaya pas berasanya dan semua yang hadir bisa enjoy. Misalnya nih ya, kita mau buat acara silaturahmi di rumah. Nah, kita perlu perhitungkan tuh, berapa banyak orang yang diundang, acaranya apa aja, mau acara bebas atau mau ada acara-acara khusus atau seremonial gitu. Terus, apa perlu ada musik? Kalau ada musiknya yang seperti apa yang pas? Acara makan bersamanya nanti seperti apa? Dan seterusnya. Kompleksitas ini perlu dirancang ya supaya pas. Karena kalau terlalu sepi, jadinya ya terlalu biasa, kurang berkesan. Tapi kalau terlalu kompleks, berasanya tuh too much gitu. Kayak terlalu banyak yang terjadi. Bisa terlalu ramai, terlalu hingar-bingar, atau acaranya kebanyakan seremonialnya. Padahal yang datang cuma pengen santai sambil ngobrol dengan tenang. Pengorganisasian acaranya ini juga perlu diperhatiin. Pernah punya pengalaman nggak teman-teman? Stres waktu jadi tuan rumah acara kumpul-kumpul. Kita yang jadi tuan rumah keribetan dan stres sendiri sampai akhirnya malah nggak nikmatin acaranya. Yang kelima adalah tentang social connection. Pikirin siapa aja orang-orang yang bisa membuat saat-saat itu makin indah buat kita. Dan bisa dinikmatin bareng-bareng dan semuanya enjoy. Jangan sampai kita ngundang orang-orang yang kita tahu bakal nggak nyambung satu sama lain. Atau nggak nyambung sama acaranya. Misalnya nih ya, kita pingin ngumpul bareng sahabat-sahabat lama yang pastinya bakal banyak cerita, pengalaman, dan inside jokes yang cuma kita sama sahabat-sahabat kita aja yang tahu. Lebih baik nggak ngajak orang lain deh, meskipun itu pasangan sendiri. Nggak enak kan kalau nanti malah jadi awkward, jadi canggung, ngobrolnya juga jadi nggak lepas dan malah jadi basa-basi gitu akhirnya. Tapi ada kalanya kita justru pingin menikmati suasananya sendiri. Menikmati saat private tanpa ada orang lain. Itu bisa juga kok jadi savoring. Savoring juga bisa dilakukan setelah kejadiannya berlangsung. Pada saat mengenang kejadian itu, kita bisa merasakan lagi emosi-emosi positifnya. Merasakan kebahagiaannya, kedamaiannya, atau keseruannya. Karena itu, usahakan kita memiliki hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengenang kejadian itu. Galeri foto, short video, souvenir atau barang-barang kenangan misalnya. Sering juga pada saat kita bertemu lagi dengan teman-teman, kita mengenang lagi peristiwa menyenangkan yang pernah kita alami bersama-sama bahkan setelah bertahun-tahun yang lalu.
itu rasa bahagianya tuh masih bisa kita rasain sampai sekarang. Kenangan indah ini yang akan selalu kita miliki. Nah teman-teman, itu beberapa tips ya buat memaksimalkan pengalaman dan emosi positif kita dengan cara savoring. Emosi positif memang nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa tuh ngerasa bersyukur cuma dengan bilang, kamu tuh harusnya bersyukur. Atau kamu tuh nggak boleh sedih, harus seneng. Nggak bakal bisa kita nyuruh diri sendiri atau orang lain seperti itu, nggak bakal bisa. Tapi emosi positif ini bisa kita undang dengan menciptakan suasana di mana emosi positif bakal lebih gampang muncul dan lebih betah bertahan. Terus berapa banyak sih emosi positif yang kita perlukan supaya kita bisa flourishing ya, alias jadi pribadi yang hidup bahagia seutuhnya dan berkembang terus. Ibu Barbara Fredrickson, psikolog dan penulis buku Positivity, dari hasil penelitiannya mengusulkan apa yang beliau sebut dengan positivity ratio, yaitu perbandingan antara emosi positif dan emosi negatif yang kita rasakan. Nah, untuk bisa hidup bahagia seutuhnya, positivity ratio yang dibutuhkan adalah antara 3:1 sampai 11:1. Soal angka-angka di rasio ini memang nggak semua ahli sepakat ya. Tapi paling enggak berguna buat kasih gambaran gimana sih perbandingan emosi positif dan emosi negatif yang sehat. Nah, apa arti dari rasio-rasio ini ya? Pertama, untuk bisa hidup bahagia dan berkembang, kita perlu memiliki lebih banyak emosi positif dibandingkan emosi negatif. Untuk setiap satu emosi negatif yang kita rasakan, paling enggak kita perlu 3 emosi positif yang mengimbanginya, yang kurang lebih intensitasnya setara. Jadi saat kita ngerasa kesel misalnya, coba imbangi dengan mengundang emosi-emosi positif, salah satunya dengan cara savoring yang baru kita bicarakan tadi. Buat teman-teman yang baru bergabung, kalau mau tahu apa aja emosi positif ini, bisa lihat video Hantari Academy yang linknya ada di sini ya. Kedua, rasio minimal antara emosi positif dan negatif adalah 3:1, bukan 3:0. Artinya tetap dan selalu ada tempat untuk emosi negatif. Terus ada rasio batas atasnya juga loh, yaitu 11:1. Artinya untuk satu emosi negatif ada 11 emosi positif. Teman-teman mungkin jadi bingung ya, loh bukannya makin banyak emosi positifnya makin bagus ya? Nah, di sini ada jebakan Batman-nya. Siapapun kita teman-teman, pasti ada saat-saatnya ngerasain emosi negatif. Termasuk psikolog loh ya. Saya suka heran aja sih kalau ada yang bilang, kok psikolog marah? Kok psikolog stres? Ya iyalah, psikolog kan juga manusia mas bro. Oke, kalau rasionya lebih tinggi dari 11:1, ini biasanya ada sesuatu. Kemungkinan pertama adalah denial. Jadi seseorang yang nggak ngakuin emosi negatifnya sendiri. Yang kedua, orang yang segitu terbiasanya mendem emosi negatifnya. Sampai dia sendiri nggak sadar kalau dia itu ngalamin emosi negatif. Dua-duanya ini nggak sehat dan bisa jadi apa yang disebut toxic positivity. Udah pernah dengar kan? Toxic positivity alias positivity yang nggak asli alias pura-pura. Dan nggak mau ngakuin emosi negatif diri sendiri dan orang lain. Ini pastinya perlu diperhatikan kasus per kasusnya ya. Tapi kita di sini bicara tentang manusia yang normal secara umum. Oke teman-teman, begitu bahasan kita kali ini tentang savoring dan positivity ratio. Biar pengalaman manis dan emosi positif dalam hidup kita bisa maksimal. Silakan teman-teman subscribe channel Hantari Academy jika merasa sharing ini bermanfaat dan share juga ya ke teman-teman dan saudara. Have a good life and let's flourish!